Apakah kita siap menghadapi masyarakat 5.0? Pendahuluan dari revolusi industri ke masyarakat 5.0. Perjalanan sejarah manusia ditandai oleh perubahan besar dalam cara hidup, bekerja, dan berinteraksi. Dari era pertanian ke revolusi industri pertama yang ditandai dengan penemuan mesin uap, kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri kedua dengan listrik dan produksi massal, lalu revolusi industri ketiga dengan teknologi informasi dan komputer, dan kini kita berada di tengah revolusi industri keempat, industri 4.0 yang ditandai oleh integrasi dunia fisik, digital, dan biologis. Namun, sebuah konsep baru yang lebih ambisius telah muncul dari Jepang, yaitu masyarakat 5.0. Berbeda dari industri 4.0 yang menitik beratkan pada efisiensi dan otomatisasi berbasis teknologi, masyarakat 5.0 mengusung gagasan yang lebih manusiawi. Ini adalah masyarakat yang mengintegrasikan ruang digital dan fisik untuk mengutamakan kualitas hidup manusia, bukan hanya produktivitas industri. Masyarakat 5.0 merupakan respons terhadap tantangan sosial, seperti penuaan penduduk, perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan transformasi ekonomi digital. Namun pertanyaan penting yang muncul bagi Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya adalah, apakah kita benar-benar siap menghadapi masyarakat 5.0? Konsep dasar masyarakat 5.0. Konsep masyarakat 5.0 pertama kali diperkenalkan dalam Rencana Dasar Keilmuan dan Teknologi Jepang pada tahun 2015 dan secara resmi menjadi bagian dari kebijakan nasional Jepang pada tahun 2019. Ide utamanya adalah menciptakan masyarakat super pintar, super smart society, di mana teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, Internet of Things, IoT, robotika, big data, dan blockchain digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang dihadapi umat manusia. Tujuan utama dari masyarakat 5.0 bukan hanya membangun kemajuan teknologi, melainkan membentuk keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Ini adalah visi dunia di mana teknologi canggih digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, menciptakan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan adil. Dalam masyarakat semacam ini, manusia tetap menjadi pusat dari semua inovasi. Teknologi tidak menggeser manusia, melainkan memperkuat peran dan kapasitas manusia dalam menciptakan solusi atas tantangan global, tantangan kesiapan Indonesia. Meski gagasan masyarakat 5.0 terdengar mulia dan futuristik, implementasinya bukanlah hal yang mudah, terutama bagi negara seperti Indonesia yang memiliki kompleksitas tinggi dari segi geografis, demografis, ekonomi, hingga kualitas sumber daya manusia. 1. Kualitas dan distribusi infrastruktur digital. Salah satu prasyarat utama masyarakat 5.0 adalah infrastruktur digital yang mumpuni dan merata. Namun, kenyataannya, kesenjangan digital di Indonesia masih sangat nyata. Akses internet cepat masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah pedesaan dan kepulauan terluar masih berjuang dengan sinyal yang lemah, bahkan tidak tersedia sama sekali. Menurut data terbaru, masih ada puluhan ribu desa di Indonesia yang belum memiliki akses internet stabil. Jika masyarakat 5.0 bergantung pada sistem berbasis cloud, big data, dan AI, maka infrastruktur digital adalah fondasi mutlak. Tanpa pemerataan infrastruktur, hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa berpartisipasi dan merasakan manfaat dari transformasi digital ini. 2. Kesenjangan pendidikan dan literasi digital. Kesiapan sumber daya manusia adalah aspek krusial lainnya. Banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki literasi digital dasar. Bahkan dalam sistem pendidikan nasional, adopsi teknologi digital masih berlangsung secara parsial. Di saat masyarakat 5.0 menuntut kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, adaptif, dan melek teknologi, sistem pendidikan kita masih banyak yang bergantung pada hafalan, kurikulum yang kaku, serta minimnya pelatihan bagi guru dalam menggunakan teknologi. Apalagi, ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah membuat sebagian besar generasi muda Indonesia tertinggal dalam kompetensi abad ke-21
apalagi untuk bersaing di era masyarakat 5.0. 3. Etika dan regulasi teknologi. Kemajuan teknologi seperti AI, robotika, dan big data tidak terlepas dari persoalan etika dan regulasi. Siapa yang bertanggung jawab jika AI mengambil keputusan yang salah? Bagaimana perlindungan data pribadi warga negara? Siapa yang memastikan tidak terjadi diskriminasi algoritmik? Indonesia masih tertinggal dalam menyiapkan perangkat hukum dan regulasi yang memadai untuk mengatur penggunaan teknologi canggih. Bahkan, perlindungan data pribadi baru menjadi pembahasan serius dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa kerangka hukum yang jelas, masyarakat 5.0 berisiko menjadi distopia alih-alih utopia. 4. Potensi pengangguran teknologi. Mesin pintar dan otomasi yang menjadi bagian dari masyarakat 5.0 berpotensi menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai sektor. Meskipun akan tercipta jenis-jenis pekerjaan baru, transisi ini dapat menimbulkan gelombang pengangguran teknologi jika tidak diantisipasi dengan kebijakan pelatihan ulang, reskilling, dan peningkatan keterampilan, upskilling, yang masif. Indonesia dengan jumlah tenaga kerja informal yang tinggi sangat rentan terhadap disrupsi ini. Apakah negara sudah siap menyediakan sistem transisi kerja dan jaring pengaman sosial yang adaptif terhadap disrupsi digital? Peluang yang dapat diambil. Meski menghadapi banyak tantangan, Indonesia juga memiliki sejumlah potensi besar yang dapat mendukung transisi menuju masyarakat 5.0. 1. Bonus demografi. Saat ini, Indonesia menikmati bonus demografi dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Ini adalah peluang emas untuk membentuk generasi digital native yang bisa menjadi tulang punggung transformasi menuju masyarakat 5.0. Namun, bonus ini hanya akan bermanfaat jika disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis teknologi. 2. Ekosistem startup yang berkembang. Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan startup digital tercepat di Asia Tenggara. Kehadiran unicorn seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka menunjukkan bahwa ekosistem inovasi digital kita sudah punya potensi besar. Jika dikelola dengan baik, inovasi lokal ini bisa diarahkan untuk menciptakan solusi berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, seperti digitalisasi UMKM, pertanian pintar, hingga layanan kesehatan berbasis AI. 3. Kekuatan komunitas dan gotong royong digital. Budaya gotong royong yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia dapat dikembangkan ke dalam ekosistem digital. Crowdsourcing, open innovation, dan kolaborasi daring bisa menjadi bentuk baru gotong royong digital dalam masyarakat 5.0. Jika semangat ini diintegrasikan dengan teknologi, Indonesia bisa mengembangkan solusi kolektif untuk permasalahan sosial dengan cara yang partisipatif. Strategi untuk mempersiapkan diri agar Indonesia tidak tertinggal dalam arus global menuju masyarakat 5.0, diperlukan strategi yang holistik dan berkesinambungan, antara lain 1. Reformasi sistem pendidikan. Pendidikan harus menjadi ujung tombak transformasi. Kurikulum nasional perlu diperbarui agar mampu mengembangkan kompetensi abad ke-21, berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, serta keterampilan teknologi. Pelatihan guru dan infrastruktur pendidikan digital harus menjadi prioritas utama. 2. Pembangunan infrastruktur digital merata. Investasi besar-besaran diperlukan untuk membangun jaringan internet cepat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah harus menjadikan internet sebagai layanan publik dasar, setara dengan listrik dan air, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. 3. Kebijakan inklusif dan perlindungan sosial. Transisi menuju masyarakat 5.0 harus menjamin tidak ada kelompok yang tertinggal. Program inklusi digital harus menyasar kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan warga pedesaan. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan sistem perlindungan sosial yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan struktur kerja. 4.
regulasi teknologi dan etika digital. Pemerintah perlu merancang kerangka hukum dan kebijakan yang menjamin penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Ini mencakup perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, hingga pengawasan etika AI. Kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi sangat penting untuk menciptakan standar etik yang relevan dan adil. Kesimpulan, masa depan ada di tangan kita. Masyarakat 5.0 bukan sekadar konsep futuristik, melainkan realitas yang mulai menjelma dalam kehidupan kita. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Namun teknologi hanyalah alat. Manusialah yang menentukan apakah alat tersebut digunakan untuk menciptakan keadilan sosial atau justru memperdalam kesenjangan. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari masyarakat 5.0. Namun kesiapan itu tidak datang secara otomatis. Ia harus dibangun melalui kesadaran kolektif, kebijakan yang progresif, dan investasi jangka panjang pada sumber daya manusia dan infrastruktur. Kita harus berani meninggalkan paradigma lama, membangun sistem pendidikan yang adaptif, serta menciptakan ruang digital yang inklusif dan etis. Jadi, ketika ditanya apakah kita siap menghadapi masyarakat 5.0, jawabannya bergantung pada langkah konkret yang kita ambil hari ini. Masa depan tidak menunggu. Ia terus bergerak maju. Dan kita hanya punya dua pilihan, beradaptasi dan memimpin perubahan, atau tertinggal dan menjadi penonton dari peradaban baru yang sedang terbentuk.